Halo Kemets, balik lagi di Kemets Corner. Nah, kali ini kita masih ada di Taiwan, sama saya juga, Jenny. Nah, sekarang karena kita masih di Taiwan ini level 3, kita mesti pakai masker dulu ya untuk mematuhi protokol kesehatan di Taiwan. Pakai masker. Oke guys, tema Kemets kali ini adalah silent and excellent. Nah, gimana tuh silent and excellent? Jadi kita kedatangan dua tamu keren-keren nih. Nah, mereka sama-sama pendiam, kayak saya, seperti saya, ya. Dan dan mereka sama-sama berprestasinya itu luar biasa sekali. Yang satunya ini, mereka dua-duanya mahasiswa S2, tapi telah memenuhi perkuliahan di WM dan juga di Taiwan NTST ini. Nah, yang satunya ini baru saja mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari Chemical Engineering Department NTST. Nah, yang satunya lagi ini dia anak JDP, Joint Degree Program, juga masuk ke S2 di NTST dan telah baru saja lulus, juga langsung mendapat kerja di salah satu perusahaan multinasional di Taiwan. Oke, langsung saja kita undang ya. Kita langsung tanya-tanya mereka. Fania dan Leslie. Oke, bisa dibuka dulu maskernya untuk biar kelihatan cantik wajah cantik dan emotes. Keduanya ini cece ya. Saling terus perkenalan diri dulu dong. Oke. Ya. Halo, aku Lisa. Jadi dulu aku S1-nya di JDP Joint Degree Program. Jadi 2 tahun di WM dan 2 tahun di NTST. Terus lulus S1 langsung lanjut S2 di NTST di jurusan Teknik Kimia. Halo, aku Fania. Aku kuliah di WM, ikut program reguler. Jadi kuliah menyelesaikan studi S1 selama 4 tahun. Terus selama 6 bulan jadi research assistant di WM, kemudian lanjut untuk melanjutkan studi S2 di NTUST. Oke, itu dia tadi. Nah, kalau boleh tahu nih, kita langsung saja ya tanya-tanya untuk tahu backgroundnya mereka. Gimana caranya mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Dari Lisa dulu nih. Nah, Lisa kan ini dari Joint Degree Program ya, NTST dan Widya Mandala. Nah, itu gimana sih pengalaman S1-nya? Terus dari Widya Mandala dan NTST, apa bedanya, perbedaan kuliah di Taiwan dan di Indonesia? Ya, Terima kasih Jenny. Jadi kalau aku pengalamanku di Indonesia itu lumayan apa ya, kayak di Indo kan dari awal kita pakai bahasa Inggris, terus dari di WM itu kita udah disiapin buat ke Taiwan, jadi kayak kita udah belajar Mandarin, terus kelas-kelasnya juga kita udah disiapin, labnya juga. Terus kita karena kita join degree program, jadi kita nggak cuma ngambil kelas di teknik kimia juga, tapi kita ada ngambil kelas manajemen, terus kita bahkan juga ngambil akuntansi, terus ada pelajaran bahasa Inggris juga gitu. Kalau dibandingin sama di Taiwan, ketika pertama kali datang Taiwan sih lumayan kaget. Karena kayak ada beberapa penilaian yang berbeda dan kompetisinya sih. Karena kalau pas di Indo dulu kita satu kelas tuh cuma 12 orang, tapi ketika sampai di sini tuh kita sampai 30 orang bersama orang-orang Taiwan yang lain kan. Dan kita melihat mereka itu kayak apa ya, kayak mereka kompetitif banget gitu dan lumayan tertekan gitu. Apalagi pas pertama kali ujian kayak di UTS gitu, itu nilainya kita tuh kayak terjun bebas dibandingnya di WM gitu. Ya mungkin ada language barrier juga, terus kayak mungkin kita ada apa yang kita nggak ngerti tapi gurunya ngira kita udah ngerti kayak gitu. Beratnya di situ sih, tapi untungnya bisa. Beratnya di perbedaan, mungkin di perbedaan kurikulum itu sendiri ya. Iya. Mungkin ada yang di WM udah dapet, yang di sini udah dapet, di WM belum dapet, tapi disamaratakan di satu kelas gitu loh. Iya, benar banget itu. Tapi ada positif efeknya nggak untuk Lisa sendiri? Ada banget sih, jadinya kayak
kita jadi lebih bisa mengatur waktu kan, kayak terus Oke. juga sama-sama kayak Daya juangnya lebih tinggi Oh ya. iya jelas. Gak mau kalah. Nggak mau kalah. Iya. Iya, tapi itu sih jadi kayak lebih kompetitif juga sih, tapi kayak tetap Lagi termotivasi gitu ya. Tapi tetap sama teman-teman sekelas yang lain juga kayak nggak kompetisi sendiri gitu, tapi kita sama-sama kayak bikin belajar bareng lah, terus kita Oke. gantian juga. Jadi misalnya ada lebih yang kompak ngerti. Iya, lagi kan angkatannya JDP nih. Ya. Nah, Oke. Itu sudah ya? sudah. Iya. Oke. Terus nah itu guys. Jadi di Widya Mandala itu sendiri sebenarnya sudah dipersiapkan dan juga kurikulumnya juga sudah disamakan ya sama di Taiwan. Tapi bagaimanapun kalau ketika kita datang di sini kita juga harus lebih berjuang lagi gitu. Jangan mudah menyerah. Meskipun perbedaannya itu jauh, tapi semangat juang kalian itu mesti ada gitu loh. Ya, bagus sekali. Terus lanjut lagi ya ke Fania sendiri nih. Kalau Fania kan reguler ya. Fania ini ikut S1-nya reguler di Teknik Kimia Widya Mandala. Nah, itu dengar-dengar kamu sempat ikut internship di salah satu perusahaan petrokimia di Taiwan ya. Nah, itu boleh diceritain pengalamannya berkuliah di Widya Mandala Teknik Kimia, juga internshipnya di sini itu gimana? Silakan. Jadi saya ikut program reguler, jadi menyelesaikan 4 tahun studi di Widya Mandala Surabaya. Nah, di salah satu persyaratan untuk lulus di Teknik Kimia Widya Mandala, salah satunya itu melakukan kerja praktek. Nah, dalam kerja praktek ini kita bebas memilih industri atau perusahaan mana yang mau kita tuju untuk tempat kerja praktek kita. Kebetulan dosen di Teknik Kimia ini punya koneksi ke salah satu perusahaan di Taiwan. Perusahaannya itu CPCI Advanced System. Ini merupakan salah satu perusahaan engineering terbesar di Taiwan. Nah, saya dapat kesempatan bersama salah satu teman saya untuk internship di sini selama 2,5 bulan. Nah, yang saya banyak mempelajari banyak hal yang baru di perusahaan tersebut. Salah satunya mempelajari apa yang biasanya kita pelajari di kelas. Oh, ternyata lebih belajar ke aplikasinya untuk diaplikasikan ke industri. Yang saya pelajari, saya waktu itu ada di Departemen Industrial Internet of Things. Jadi di departemen tersebut saya lebih banyak belajar untuk manajemen data perusahaan dan safety system. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang ada di pabrik seperti itu. Nah gitu guys, program reguler itu nggak kalah kerennya sama JDP ini. Nah, Fania buktinya seperti Fania ya, bisa juga membuktikan diri di dunia kerja, khususnya di engineering field gitu. Dan engineering, dari ceritanya Fania juga kita ngerti kalau engineering itu nggak hanya melulu untuk mesin gitu loh. Dia juga bergerak bekerja di manajemennya dan safety-nya. Itu keren sekali sih. Oke, terus tanya lagi nih ya, kayak kalian memang dari awal udah ada rencana S2 atau gimana gitu? Nah, kalau bisa dibagikan nggak? Kebetulan kan kalian berdua ini adalah penerima full scholarship dari Chemical Engineering NTST. Nah, itu boleh diceritain gimana persiapannya? Dari Lisa dulu nih. Oke. Jadi kalau aku pribadi, karena dari awal pas mau masuk ke program yang joint degree itu juga udah lihat kan, oh 2 tahun bakal ke Taiwan nih gitu. Jadi kayak mumpung udah di Taiwan, jadi kayak ngerasa oh ya udahlah lanjut aja langsung S2 gitu, karena kayak mungkin nanti profnya juga sama kan, jadi kayak nggak perlu adaptasi ulang gitu. Iya, betul. Itu alasan utama sih. Terus untuk persiapannya buat dapet S2 juga, pertama mungkin karena kita udah bisa milih profesor dari kita S1, jadi menurutku sih untuk mempersiapkan itu ya kita bangun hubungan yang baik sih sama profesor. Terus juga kalau misalnya kita udah dikasih yang kayak research-nya apa gitu, harus dikerjakan dengan benar-benar sih, kayak
ada progress reportnya. Jadi prof pun ngeliat oh kita worth kok buat dikasih S2 gitu, kita worth buat dikasih beasiswa gitu. Ya benar. Tapi juga ya nggak kalah penting juga nilai sih, jadi kayak tetap harus mempertahankan nilainya, harus baik juga gitu. Jadi lebih istilahnya lebih gampang lah ya kalau dari JDP ke S2 Iya. NTST. Mungkin Karena lebih memang gampang sudah adaptasi. Iya, adaptasinya udah bagus gitu loh. Karena memang 2 tahun di sini dan bisa langsung lanjut kan. Hidup di sini juga bisa terbiasa sudahan. Oke, kalau Fania gimana? Kalau saya untuk ketertarikan untuk lanjut ke S2 sebetulnya dari SMA waktu memutuskan untuk kuliah saya kepingin untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Cuman setelah melihat-lihat untuk mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswa S1 itu cukup sulit. Dan untuk Di Indonesia ya, di Indonesia untuk langsung ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa itu cukup sulit untuk saya. Dan kalau dari S1 lanjut ke S2 kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya itu lebih besar. Dan sebetulnya ini salah satu alasan kenapa saya memilih untuk kuliah di Teknik Kimia Widya Mandala. Waktu memilih untuk kuliah ini, saya sempat lihat-lihat brosur. Banyak alumni dari Teknik Kimia Widya Mandala yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah lanjut S2 di luar negeri, salah satunya di Taiwan Tech ini. Ini yang menjadikan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk kuliah S1 di Teknik Kimia Widya Mandala. Dan akhirnya setelah saya lulus S1, saya dapat kesempatan untuk lanjut S2. Dan proses untuk apply scholarship di NTUST ini ya saya ya harus mempersiapkan diri baik secara akademik maupun non akademik. Salah satunya yang menjadi pertimbangan untuk bisa mendapatkan beasiswa yaitu research atau pencapaian yang ada pada kita. Jadi selama saya S1 saya juga punya kesempatan, jadi dosen-dosen di Widya Mandala memberikan kesempatan pada mahasiswa baik itu DDP ataupun yang reguler, diberikan kesempatan untuk melakukan research. Jadi kalian mempunyai ketertarikan apa, dosen itu terbuka untuk memfasilitasi kalian ingin melakukan research apa. Dan ketika diberi kesempatan itu, saya mengambil kesempatan itu untuk melakukan research karena diberikan fasilitas tersebut. Dan dari S1 saya ikut research group di Widya Mandala dan juga berhasil mempublikasikan studi tersebut di jurnal internasional waktu S1. Nah, dengan adanya pencapaian tersebut, kalian berhasil mempunyai publikasi, itu juga menjadi salah satu cara yang mempermudah kalian untuk mendapatkan scholarship untuk lanjut S2. Jadi itu ya guys ya, Fania punya mimpi dari awal, dari SMA ya, untuk berkuliah di luar negeri. Seperti itu ya. Dan memang tidak hanya dari bidang akademis, dari kuliah-kuliah melulu, dan Fania juga menunjang mimpinya untuk berkuliah di luar negeri itu dengan research, dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk S2. Nah, keren-keren sekali ibu-ibu dua ini. Nah, kita langsung aja tanya, kok bisa ya mereka ini sama-sama pendiam tapi kok bisa berprestasi segitunya? Kita coba tanyain gimana diam-diam bisa berprestasi gitu ya. Kayak Fania dulu, Fania bisa mendapatkan 2 penghargaan ya dari salah satu perusahaan terbesar di Taiwan juga, dan juga dari Chemical Engineering Department NTUST. Itu gimana sih proses perjuangannya dan kayak seperti apa sih penghargaan atau beasiswa atau scholarship yang diperoleh? Ya, silakan. Jadi di awal tahun 2021 ini saya melihat
dapat email sebetulnya dari jurusan kalau ada tawaran untuk dapat award. Yang pertama saya terima emailnya itu dari Lee Chia-ping Filial Pretty Award. Sebetulnya perusahaan award tersebut itu sudah ada dari cukup lama. Jadi senior saya itu juga sudah ada beberapa yang dapat. Salah satunya juga sang MC juga pernah mendapatkan award tersebut. Jadi dari senior saya dikasih tahu ini ada salah satu award dari Departemen Chemical Engineering and UST, mungkin kamu bisa coba untuk apply. Nah, kalau persyaratannya sih cuman melengkapi formulir berupa data diri, terus brief introduction tentang dirimu, dan transkrip nilai juga pencapaian yang kamu dapatkan. Juga salah satunya rekomendasi dari profesor. Nah, dari persyaratan tersebut menurut saya nggak ribet untuk memenuhinya, jadi saya coba untuk melengkapi, terus saya mau apply. Terus kemudian beberapa minggu setelah email tersebut, saya akan ngecek di websitenya Teknik Kimia, kok ada tawaran award yang lain, yaitu Chenpoi dari Mega Union Company. Terus saya lihat persyaratannya cukup sama dengan yang untuk Lee Chia-ping ini. Langsung disikat ya? Sikat! Terus saya tanya ke profesor saya, minta izin. Prof, saya ingin apply untuk award yang satu lagi, ini yang lain. Terus apakah boleh? Kan saya juga perlu recommendation letter dari prof saya. Ya, betul. Terus dia bilang apply aja, ini seperti kamu itu daftar untuk dapatkan loteri. Kamu nggak akan bisa dapatkan kesempatan untuk menang kalau kamu nggak mencoba. Oh ya. Gitu. Ya daftar aja. Kalau memang kamu qualified, ya kamu bisa menang. Untung. Kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Coba lagi nanti. Coba. Bisa. Akhirnya karena persyaratannya hampir sama, saya apply untuk dua-duanya. Nah, Chenpoi Mega Union Scholarship ini saya kasih info sedikit tentang Mega Union. Jadi Mega Union ini perusahaan pengolahan air di Taiwan. Nah, Iya benar. terus mungkin ini sedikit tips. Jadi karena targetnya untuk ke company ini pengolahan air, Iya. saya ada ganti sedikit di brief introduction tentang diri saya. Oh, oke. Gitu. Jadi kan saya saat ini saya bekerja untuk penelitian saya bekerja untuk biomedical application. Jadi waktu daftar ke Lee Chia-ping, yang saya tulis di brief introduction penelitian saya tentang biomedical application tersebut. Nah, karena untuk Mega Union ini dia fokus ke water treatment. Kebetulan waktu saya melakukan penelitian di Widya Mandala, saya pernah juga melakukan penelitian untuk pengolahan air limbah. Jadi waktu itu absorpsi fosfat dalam air limbah. Nah, itu yang saya cantumkan di brief introduction untuk lebih menarik. Wah, cerdas sekali. Ini trik bagus ini. Itu. Dan jadi bulan kemarin diberikan pengumuman. Yang pertama Lee Chia-ping dulu dapat email. Ternyata dapat. Terus kemudian dari Mega Union ternyata dapat dua-duanya. Jadi gitu guys. Jadi nggak usah takut-takut untuk mencoba ya. Dicoba aja seperti kata profesornya Fania, itu keren sekali sih. Kayak dicoba aja kan, kayak loteri. Gak ada yang tahu nasib orang kan. Dan memang rata-rata dari program award itu yang dilihat itu pasti yang penting itu adalah track recordnya. Jadi makanya itu harus di highlight lebih lagi. Itu keren sekali sih, bagus. Untuk Lisa sendiri nih, nah Lisa ini kan ya kita langsung ke ibu ya. Ini Lisa sendiri nih barusan lulus, terus sudah bisa diterima kerja di multinational company. Boleh diceritakan namanya Micron. Micron itu apa sih? Terus pengalaman yang Lisa dapat dari S2 di Taiwan, terus di Widya Mandala itu apa aja gitu kayak seperti itu. Ya, jadi Micron sendiri itu
Dia itu American Semiconductor Company, tapi yang berdomisili di Taiwan di sini. Terus dia fokusnya lebih ke storage, jadi kayak lupa. Iya, DRAM kayak gitu. Terus flash disk juga, dia juga ada produknya kayak gitu. Nah, kalau tipsnya buat apply, buat apply ya pertama harus apply dulu gitu. Karena kalau ditanya aku dapat dari mana kerjaannya, aku pribadi tuh kayak semua yang terbuka, lapangan yang terbuka tuh aku coba daftar gitu. Jadi kayak kalau di Taiwan tuh kita ada website buat cari kerja, itu aku juga daftar di situ. Tapi kayak di situ ada tulisannya juga kamu harus daftar ke official websitenya Micron. Nah itu aku juga daftar gitu. Terus ketika NTUST juga ada program, ada acara kerjasama untuk mengadakan one-on-one employment meeting. Jadi kita di situ bisa dapat wawancara sama perusahaan-perusahaan besar. Itu saya juga daftar gitu. Jadi semua didaftarin gitu. Dan untungnya kayaknya dapatnya sih dari yang acaranya NTUST itu. Dan kayak ketika ngisi data ngelihat background saya sendiri, kayaknya mereka tertarik terus akhirnya dipanggil untuk interview lanjut sih. Tapi memang ada goal sendiri nggak? Oh, saya mau masuk di perusahaan semikonduktor karena di Taiwan ini seperti yang kita ketahui mereka adalah mereka yang pabrik utamanya itu adalah semikonduktor. Itu gimana? Kalau saya sendiri nggak ada batasan. Sebenarnya nggak ada batasan iya. Semua kesempatan yang ada itu kayak berusaha ya udah yang penting coba dulu aja gitu. Kira-kira mau coba yang mana gitu. Terus kebetulan ya dapatnya yang lumayan oke gitu. Nggak lumayan oke sih, lumayan oke banget gitu. Lumayan seneng sih. Iya, benar. Iya, bagus, keren. Dan gimana sih kayak berkuliah di Taiwan, di NTUST, di WM itu menunjang atau mendukung kamu bisa keterima kerja di mungkin perusahaan yang serupa? Iya, jadi kayak dari di WM sendiri tuh dari awal kita udah selalu di-push-kan kayak kita harus selalu terbuka gitu, dan dosen-dosennya tuh selalu terbuka, selalu dengan tangan terbuka itu kalau kita mau diskusi, kita mau apa itu mereka selalu welcome gitu. Itu kan kita jadi ngerasa bisa lebih aktif gitu. Terus di Taiwan juga sama profesor sama yang lain tuh juga profesor tuh sangat ke-push banget. Kayak kamu bahkan aku inget banget kayak profku tuh sering bilang yang kayak batasmu tuh langit gitu, kamu kejar terus aja, kayak kamu mau coba apapun tuh coba aja kayak gitu. Dan selalu dikembangin sih, kayak nggak cuma dari research, tapi prof sendiri tuh selalu bilang kayak kamu jangan lupa kalau di lab itu ngobrol, bikin teman, bikin hubungan gitu. Jadi kayak bisa ada hubungan yang kuat gitu antar anak lab juga gitu. Oke guys, jadi lingkungan itu penting juga untuk menunjang karir dan memaksimalkan kemampuan yang ada ya. Terus kita sampai ke pertanyaan terakhir nih. Kalau mau lulus S2, Fania ini mau kemana planningnya? Terus Lisa juga planningnya seperti apa? Dari Fania dulu nih. Kalau saya setelah lulus S2, kepinginnya punya pengalaman kerja di sini. Jadi mungkin seperti Lisa juga. Oh, berarti kerja di sini dulu ya. Ada keinginan untuk cari orang sini juga mungkin untuk bisa jadi presiden. Ada? Nggak ada. Jadi ya boleh lah guys. Semua bisa terbuka. Ya. Nge-apply kerja di sini berarti. Yes. Good luck untuk Fania. Semoga bisa dapat. Oh iya, by the way Fania akan lulus tahun depan spring ya? Awal tahun depan. Oh, awal tahun depan. Ya. Good luck. Terus untuk Lisa ini, planningnya ke depan ini apa ya? Planku sekarang mungkin karena baru keterima kerja ya mau kerja. Tapi mungkin kerjanya aku rasa buat dapat pengalaman yang cukup nggak mungkin cuma 1 tahun kan. Jadi mungkin mau 2-3 tahun kerja di ini dan semoga lancar. Terus kalau bisa sih ada plan buat balik ke Indo sih, kayak mau Buka perusahaan di sana? nggak mungkin sih yang gitu. Ya pelan-pelan kan? Pelan-pelan. Tapi mungkin ya dari sini mau ngambil pelajarannya dulu, terus mungkin kalau bisa kita terapkan di Indo gitu. Oh, amin ya. Amin ya Allah. Semoga Indonesia juga bisa buka perusahaan semikonduktor. Amin. Ya. Potensi sekali sih. Dan banyak ilmu yang pasti bisa dipelajari. Ada tujuan untuk cari orang sih? Nggak ada. Nggak usah ya, sudah laku. Oke guys, terus yang terakhir lagi nih ya, terakhir ini. Pesannya untuk adik-adik yang mungkin masih bingung kuliah di mana, atau mungkin yang sedang kuliah di WM juga teknik kimia, atau ya lagi sedang berjuang, itu gimana? Dari Ibu Lilis dulu. Kalau buat anak-anak SMA yang kira-kira belum tahu mau apa,
coba digali sih, kayak misalnya kalian tuh sukanya apa gitu. Iya. Misalnya lebih suka ke pelajaran yang mana, atau kalau misalnya kalian nggak tahu suka mana juga bisa dilihat kira-kira dari hasil kalian tuh kalian oke-nya di mana. Atau mungkin menurutku oke sih kalau mau ikut tes yang kayak bakat minat gitu, itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Dan kalau buat teman-teman yang lagi kuliah, yang pasti tuh jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Gagal itu pasti gitu, tapi yang harus kita lakukan selanjutnya itu ya kita harus bangkit lagi, kita harus berjuang lagi gitu, dan tuh kita bisa jadi lebih kuat lagi gitu. Sekian. Untuk Fania gimana? Kalau untuk anak-anak SMA yang akan lanjut kuliah, bingung mau kuliah di mana, menentukan jurusan, seperti Lisa mungkin ikut tes bakat minat. Terus menurut saya nggak usah terlalu bingung. Oh, kuliah di sini di mana? Sebetulnya dimanapun kalian nantinya melanjutkan studi atau di jurusan apa ya sesuai dengan minat kalian. Tapi dimanapun kalian kuliah, kalau kita mau berjuang dan memaksimalkan kita di mana kita berada, kita juga bisa menjadi yang terbaik di sana. Terus kalau untuk teman-teman yang lagi kuliah terus berjuang, mungkin yang kalau masih S1 nggak ada rencana lanjut S2, ini kesempatan terakhir kalian di dunia pendidikan. Studi dunia pendidikan. Jadi berjuang sekuat tenaga, sebaik-baiknya untuk mendapatkan yang terbaik. Ya guys, keren sekali ya guys, dua ibu-ibu ini, waduh, saya sangat kagum karena mereka ini benar-benar pendiam guys. Kalau di kelas itu diam-diam. Yang satunya ini suka tidur, yang satunya ini diam sekali, tapi mereka bisa berprestasi gitu. Jadi salut sekali, salut banget sih untuk mereka. Jadi ya itu, terima kasih untuk datang, sudah sharing sama teman-teman Chemets juga. Semoga planning ke depan dan rencananya ke depan itu berjalan dengan lancar ya. Oke Chemets, sampai sini dulu ya. See you next time, bye-bye.